Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada minggu ke-10 ini kita akan membahas mengenai coal mine methane atau disingkat CMM. Topik yang sebenarnya masih sama dengan yang kita pelajari dari minggu pertama selama ini. Coal mine methane atau CMM pada dasarnya merupakan metana yang terkait dengan proses penambangan. Baik itu sebelum penambangan, selama penambangan, maupun setelah penambangan. Jadi perbedaannya apa dengan coal bed methane? Pada dasarnya dilihat dari bendanya sama, yaitu sama-sama metana yang terjadi selama proses pembatubaraan dan teradsorpsi di dalam lapisan batubara. Namun apabila konteksnya itu adalah tidak terkait dengan proses penambangan, artinya dilakukan pengeboran, kemudian diambil metananya dan kemudian diproduksi dan hanya sampai di situ saja, maka itu disebut dengan coal bed methane. Istilah yang umum disebut dengan coal bed methane atau CBM. Tetapi jika terkait dengan operasi penambangan, akan dilakukan penambangan, misalnya sebelum dilakukan penambangan, maka harus dilakukan degasifikasi terlebih dahulu. Diambil dulu supaya ketika nanti melakukan penambangan relatif aman. Nah, itu disebut dengan CMM atau coal mine methane yang dikelola sebelum dilakukan penambangan atau degasifikasi sebelum penambangan. Metana yang terdapat atau teremisi dari lapisan batubara selama penambangan maupun sesudah penambangan itu juga istilahnya disebut sebagai CMM. Nah, kemudian CMM ini harus dikelola dengan baik. Mengapa harus dikelola? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah meningkatkan safety pada tambang bawah tanah. Kita bisa lihat dari catatan sejarah beberapa ledakan tambang yang menyebabkan jumlah korban yang relatif banyak yang terjadi dari tahun ke tahun, dan kalau kita lihat lokasinya hampir di seluruh belahan dunia, mencakup semua benua. Ledakan-ledakan tambang seperti yang kita lihat pada slide sebelumnya bisa terjadi karena memang sifat dari metana salah satunya adalah bersifat eksplosif, terutama jika dalam kondisi yang sangat ideal untuk terjadinya ledakan, yaitu kalau kita lihat di sini, ketika dalam sebuah ruangan yang mempunyai kadar metana atau konsentrasi metana kira-kira antara 5 sampai 14% dan oksigen kira-kira dari 12 sampai 20%, maka itu adalah kondisi yang sangat memungkinkan terjadinya ledakan metana. Kemudian pentingnya pengelolaan CMM yang kedua adalah meningkatkan produktivitas penambangan batubara dengan downtime yang minimum. Kita bisa lihat dari grafik yang ada di sebelah kanan. Jadi ini adalah grafik produktivitas yang berwarna biru, yang bisa dilihat dari kemajuan tambang. Dari Oktober sampai Januari kita lihat produktivitasnya adalah stagnan seperti ini. Dan kalau kita lihat juga yang berwarna merah ini adalah emisi metana pada ruang tambang bawah tanah. Kalau kita lihat relatif naik, karena naik dan relatif tinggi, maka diperlukan kecepatan aliran udara dalam sistem ventilasinya yang naik juga seperti ini. Sehingga ini menyebabkan produktivitas tambang tidak terlalu bagus. Sehingga perusahaan tambang pada waktu itu melakukan pengeboran degasifikasi saat dilakukan penambangan pada sekitar akhir bulan Januari. Setelah dilakukan degasifikasi, ternyata emisi metana ke ruang tambang dari waktu ke waktu menjadi turun seperti ini. Karena menjadi semakin turun, maka juga kebutuhan kecepatan aliran udara yang dibutuhkan untuk sistem ventilasinya juga akan semakin turun. Karena semakin turun, maka produktivitas penambangan akhirnya juga bisa naik seperti ini.
Kemudian pentingnya pengelolaan CMM yang ketiga adalah menurunkan emisi gas yang menyebabkan efek rumah kaca di atmosfer. Dalam hal ini, metana mempunyai potensi efek 21 kali lebih besar daripada karbon dioksida. Terutama kalau kita lihat pada grafik ini. Jadi yang mendatar, sumbu mendatar, ini menyatakan kandungan gas in situ dari produksi batu bara. Jadi, gas yang terdapat di dalam batu bara yang ditambang saja, ini yang mendatar. Sedangkan yang vertikal, sumbu yang vertikal itu menyatakan emisi metana total yang dihasilkan oleh operasi penambangan di daerah tersebut. Kalau kita lihat, ini data dari berbagai lokasi dan kemudian dibuat regresi seperti ini dan ternyata rumus regresinya, persamaan regresinya yaitu adalah Z sama dengan 4,2X. Artinya apa? Artinya dalam sebuah tambang, rata-rata dalam sebuah tambang, ternyata emisi metana ke atmosfer itu adalah 4 kali lipat dibandingkan dengan gas metana yang ada di dalam batu bara yang ditambang. Artinya apa? Artinya metana yang teremisi itu tidak hanya dihasilkan dari batu bara yang ditambang itu saja, tapi juga bisa bersumber dari batu bara yang tidak ditambang, yang tertinggal di dalam. Termasuk juga lapisan-lapisan batu bara pengapitnya yang tidak tertambang. Bisa terjadi emisi dari lapisan-lapisan batu bara tersebut. Baik, sampai di sini materi untuk segmen yang pertama. Kita akan lanjutkan materi ini pada segmen-segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.